Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermalia Juliana Putri dari kelas 3C PGSD Universitas Widya Gama Mahakam. Kali ini saya akan storytelling tentang sejarah Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM adalah gerakan separatisme bersenjata yang bertujuan agar Aceh terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. GAM dibentuk pada tanggal 4 Desember 1976 dan dipimpin oleh Hasan Ditirto. Akibat adanya perbedaan keinginan antara pemerintah RI dengan GAM, konflik yang terjadi sejak tahun 1976 hingga 2005 ini telah menjatuhkan hampir 15.000 korban jiwa. Organisasi ini membubarkan gerakan separatismenya setelah terjadi perjanjian damai pada tahun 2005 dengan pemerintah RI. GAM kemudian berganti nama menjadi Komite Peralihan Aceh. Penyebab konflik yang terjadi di Aceh disebabkan oleh beberapa hal, yaitu perbedaan pendapat tentang hukum Islam, ketidakpuasan atas distribusi sumber daya alam Aceh, dan peningkatan jumlah orang Jawa di Aceh. Dalam konflik tersebut, GAM melalui 3 tahapan, yaitu pada tahun 1977, pada tahun 1989, dan pada tahun 1998. Sebelumnya, pada 4 Desember 1976, pemimpin GAM Hasan Ditirto bersama beberapa pengikutnya melayangkan perlawanan terhadap pemerintah RI. Perlawanan tersebut mereka lakukan di perbukitan Halimon di kawasan Kabupaten Pidie. Sejak saat itu, konflik antara pemerintah RI dengan GAM terus berlangsung. Perkembangan GAM pada tahun 1977. GAM pertama kali mengibarkan bendera perangnya dengan melakukan gerilya. Namun pemerintah pusat berhasil menetralisir kelompok tersebut. GAM mengalami kegagalan dalam perang gerilyanya. Dan pada tahun 1989, GAM memperbarui aktivitasnya. GAM didukung oleh Libya dan Iran dengan mengerahkan sekitar 1.000 tentara. Pelatihan yang diberi dari luar negeri ini berarti bahwa tentara GAM sudah jauh lebih tertata dan terlatih dengan baik. Melalui ancamannya terbaru ini, Aceh dinyatakan sebagai daerah operasi militer khusus atau DOM. Desa-desa yang diduga penampung para anggota GAM dibakar dan anggota keluarga tersangka diculik dan disiksa. Diyakini terdapat 7.000 pelanggaran hak asasi manusia terjadi selama DOM berlangsung. Dan pada tahun 1989, Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Kedudukan ini kemudian digantikan oleh Presiden Yusuf Habibie. Semasa kepemimpinan Habibie, ia menarik pasukan dari Aceh untuk memberikan ruang bagi GAM dalam membangun kembali organisasinya. Namun pada tahun 1999, kekerasan justru semakin meningkat. GAM memberontak terhadap pejabat pemerintah dan penduduk Jawa yang didukung oleh penyelundupan senjata besar-besaran dari Thailand oleh GAM. Kemudian memasuki tahun 2002, kekuatan militer dan polisi di Aceh juga berkembang menjadi kurang lebih sebanyak 30.000. Setahun kemudian jumlahnya melonjak menjadi 50.000. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh GAM mengakibatkan beberapa ribu kematian warga sipil. Untuk mengatasi GAM, pemerintah melancarkan serangan besar-besaran pada tahun 2003 di Aceh, di mana keberhasilan semakin terlihat. Penyelesaian GAM pada tanggal 26 Desember 2004. Bencana gempa bumi dan tsunami besar-besaran menimpa Aceh. Kejadian ini memaksa para pihak yang bertikai untuk kembali ke meja perundingan atas inisiasi dan mediasi oleh para pihak internasional. Selanjutnya, pada tanggal 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah RI memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia pada 17 Juli 2005. Setelah perundingan selama 25 hari, tim berunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Finlandia. Penandatangan kesepakatan tersebut dilakukan pada tanggal 15 Agustus tahun 2005.
Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh tim yang bernama Aceh Monitoring Mission atau AMM yang beranggotakan 5 negara ASEAN. Semua senjata GAM yang berjumlah 840 diserahkan kepada AMM pada tanggal 19 Desember tahun 2005. Kemudian, pada 27 Desember, GAM melalui juru bicara militer Sofyan Daud menyatakan bahwa sayap militer Tentara Naungra Aceh atau TNA telah dibubarkan secara formal. Sekian cerita GAM dari saya. Semoga ceritanya dapat bermanfaat dan menambah wawasan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.